KP dari sekitaran Lubang Buaya, Setu dan Pasar Bo ya. Pasar Bo, Kemudian Kramat Jati dan Taman Mini. Taman Mini, terus Keranggan. Ya. Terkumpul berapa tadi Bu? 7.200.000. Mudah-mudahan walaupun tidak seberapa nilainya, tapi meringankan beban teman-teman kita yang mendapat musibah. Amin. Manfaatnya. Mungkin itu aja ya buat teman-teman. Untuk selanjutnya nanti insya Allah besok kalau ada waktu, saya berharap teman-teman bisa hadir untuk penyerahan langsung kepada yang bersangkutan yang berhak menerima, akan kita serahkan. Walaupun itu nilainya tidak seberapa, tapi inilah partisipasi dari teman-teman kita yang mau peduli dengan teman-teman kita yang mendapat musibah. Dan banyak doa di sini. Amin, mudah-mudahan berkah. Saya dan teman-teman juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah ikut berpartisipasi untuk meringankan beban teman-teman kita yang dapat musibah. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngobrol Santai @barakape. Ini karena sedikit agak ini ya, agak mencengang, agak habis rapat juga. Saya nggak perlu panjang lebar, saya mau langsung nanya ke intinya aja. Di sini ada Pak Omo sebagai Ketua Paguyuban Jakarta dan ada Bang Prapto sebagai Ketua Paguyuban di mana? di Kramat Jati. Di Kramat Jati. Dan Ibu Nunung Paguyuban Makmur. Paguyuban Makmur dan yang sudah tidak asing lagi Ibu Negara. Di mana? Pondok Kelapa. Suaranya Ada banyak apa dong di sana? Oke, kita mau ngebahas masalah antusiasme teman-teman ternyata di SRC itu kekeluarganya SRC hebat, SRC kita saling tolong menolong itu benar adanya. Karena 2 kali kejadian di 2019 kita ada kejadian SRC Rizky Kemalingan dan kita ngumpulin donasi, alhamdulillah kebetulan bisa sampai 2 juta bahkan sampai 4 juta. Dan alhasil setahun kemudian sekarang 2020 maju banget sekarang pokoknya udah bergerak lagi intinya, udah pulih kembali. Dan sekarang SRC dirundung duka, ada 3 tokoh SRC yang kena musibah kebakaran. 1 SRC Yanto, kedua SRC Sony. SRC Sony, ketiga SRC Rahayu yang baru 28 Mei kemarin. Bahkan berita duka terberatnya ada di SRC Sony sampai meninggal dunia. Yang mau kita bahas di sini bahwasanya teman-teman SRC ini ternyata kepeduliannya sangat besar. Yang saya tahu sendiri pun pribadi SRC Rahayu ini kan sebenarnya kurang aktif di BKS ya, karena memang nggak ada di BKS. Dia BKS tidak aktif, tapi dia SRC aktif. SRC aktif, cuman Tidak masuk di ke grupnya BKS. nggak masuk ke BKS. Cuman dengan adanya itu aktif nggak aktif di BKS, tapi tetap teman-teman SRC memperdulikan siapapun anggotanya, siapapun nama SRC-nya di saat ada musibah. Suatu saat nanti amit-amit jiwang baik harus ada yang namanya konfirmasi Pak ya, biar kita cepet tanggap. Karena kita udah kecolongan yang kedua nih lah, maksudnya 1 SRC Sony, kedua SRC Yanto. Itu kita kecolongan karena kejadiannya udah sebulan 2 bulan yang lalu, kita baru dapat kabarnya minggu-minggu ini. Dan beruntung dengan adanya kabar secepatnya dari Pak siapa itu yang ngabarin Pak? Pak Aritonang lah, yang diketuai sama Pak Aritonang, salahnya di situ. Alhamdulillah sekarang kita cover, kita kumpulin donasi, dan untuk di area Jakarta Timur dan sekitarnya lumayan cukup besar lah donasinya ya yang kita kumpulkan. Nah, untuk teman-teman SRC yang mau saya tanyakan, terutama sama Pak Omo, gimana Pak Omo ngelihat antusiasme teman-teman SRC nih, kepedulian teman-teman SRC yang begitu besar ngumpulin dana, mau siang, pagi, malam dia tetap transfer, dia tetap ngumpulin karena pengen semuanya SRC itu aktif kembali.
Gimana menurut kacamata Pak Omo? Gimana pertanyaan? Ya nggak apa-apa, santai aja. Nggak apa-apa. Pak Omo ngelihat dari kacamata Pak Omo nih sebagai ketua, gimana nih Pak Omo ngelihat anggota SRC-nya yang berlari-lari mengumpulkan donasi, begitu semangat, karena pengen SRC Rahayu dan SRC teman-teman lainnya yang memang kena musibah bisa bangkit kembali. Itu secara pribadi ya, secara pribadi saya merasa bangga dengan kejadian yang mendadak, tapi respon dari teman-teman kita ya khususnya SRC itu luar biasa. Ya. Walaupun tanpa dikemandokan, ternyata sudah ada yang punya inisiatif sendiri untuk menggalang dana ini. Ya, alhamdulillah sampai sekarang sudah hampir kurang lebih sekitar 17 jutaan ya atau 16 jutaan ya. Ya. Nah, itu saya juga terima kasih banget buat teman-teman SRC. Ternyata selama ini yang kita jalankan atau yang kita bentuk sebagai pengurus paling tidak berhasil lah, tanpa kita komandoin, teman-teman respon langsung menanggapi kejadian ini. Itu juga salah satu perlu kita pertahankan dan perlu kita tingkatkan. Benar. Nah, untuk mengantisipasi yang sudah terjadi nih Pak, karena ada kebocoran 2 kabar yang tertinggal, gimana nih Pak? Tolong diumumkan ke teman-teman. Ya, saya berharap ke depan ini salah satu Kalau menurut saya sih fungsi paguyubannya enggak, maksud saya gini, salah satu Kebiasaan peringatan buat kita. Peringatan. Bahwa ke depan misalkan kita terjadi mati lampu, kalau perlu kita close tutup toko, jangan menggunakan lilin. Itu akan riskan sekali terjadi kebakaran. Jadi itu mungkin juga peringatan juga buat kita, kalau mati lampu ya mungkin Allah udah membatasi kita cukup sampai situ ya, jadi kita tutup, kita buka besok lagi aktivitas toko kita. Karena kenapa kayak gitu? Ternyata dengan kejadian mati lampu itu akhirnya apa? Musibah terjadi. Itu yang tidak kita inginkan. Ya mudah-mudahan buat teman-teman ke depan ini semua peringatan buat kita. Misalkan terjadi mati lampu, saya berharap toko langsung tutup, karena bukan hanya kejadian kebakaran ya, pada saat lampu itu mati bisa aja kehilangan barang atau keliru pengembalian uang, itu bisa terjadi karena posisinya gelap. Kurangnya penerangan. Betul, kurangnya penerangan. Nah, itu saya berharap buat teman-teman, tolonglah mungkin rezeki kita bukan hanya pada hari itu, mungkin besok atau lusa masih ada, kalau kita masih ada kemauan. Oke. Bu Akiran, dari tadi Pak mau bicara, Bu Akiran selalu ngikut-ngikut. Saya pengen nanya sama Bu Akiran, ada nggak minimal kalau misalnya lilin itu menakutkan ataupun api-api lain juga memang menakutkan ya, minimal gimana kalau menurut Bu Akiran kalau pakai genset? Karena kalau di genset terlalu besar. Nah, ini menurut saya kalau genset, bukannya saya terus menolak, tidak, karena ya itu salah satunya cuma itu aja. Kalau udah lampu mati ya udah kita tutup. Saya dari dulu, saya kan paling terlama jualan. Dari 97 saya jualan dan sekarang kan udah istilahnya misalnya sekolah udah berapa kali lulus. Kelihatan dari usianya. Udah dokter itu. Iya betul. Nah, makanya kayak gitu. Kalau saya dari dulu dikasih genset, biarpun nggak suruh beli, aku juga nolak. Berarti tetap nolak ya? Nggak mau saya dikasih genset. Tapi kan kalau misalnya mati lampunya siang atau minimal jam 6, karena jam 6 juga udah gelap ya. Setelah sholat maghrib tiba-tiba mati lampu. Sedangkan pelanggan yang besok mau buka nasi uduk ini itu, gimana kabarnya mereka kalau Bu Akiran pelanggannya banyak terus tiba-tiba langsung tutup? Padahal mati lampunya hanya 1 jam. Semuanya pada belanja siang, nggak ada yang malam. Oh, nggak ada yang malam ya? Berarti nggak ketemu di jawabannya ya? Nyala tetap ya? Iya, aku tetap tutup. Tetap tutup ya? Iya. Karena ya itu, karena termakan usia itu saya. Iyalah, saya udah terlalu lama, jadi ya besok kan masih ada lagi, besok ada lagi. Itu dikejar nggak akan ini. Ya, pasti ini ya, tetap ya. Kan emang udah jatahnya segitu. Sudah dibatasi. Iya. Jadi aku nggak suka dengan ini, ya udah. Karena biasanya gini. Resiko tinggi Pak. Iya, kalau mati lampu biasanya terus antara jam 8 sampai jam 9. Biasanya orang
mau keluar ke warung itu udah males biasanya karena udah mati lampu, udah enak tidur kan gitu biasanya. Kita buka pun bertahan, ternyata tuh sepi udah. Ya, Karena bisa orang juga menambah. udah nyaman di rumah gitu loh, udah males keluar karena posisinya udah gelap gitu. Bukan malah panen jualan lilin? Belum tentu ada stoknya. Nah, Ada iya. Tapi kan nggak seberapa sebenarnya. Karena kan dari semua toko yang ada di sekitar kita kan pasti jualan. Ya oke lah, misalkan kita tutup, berarti kan rezekinya tetangga kita yang masih Nah, buka kan gitu. betul. Jadi kita Sebelah berbagi kita lah. kan ada yang Ya kita berbagi lah. Kayak warung saya sekarang nih. kecil-kecil. Dulu saya mungkin memang ibu bilang tadi faktor umur juga itu menentukan. Ngaruh. Biasanya saya sampai jam 9 sampai jam 10. Sekarang setengah 6 tank saya tutup. Karena memang faktor umur juga, rasanya udah langsung lelah. Dan kita memang usaha juga memang cukup sama kayak gue kan. Saya 9, 8 moneta sih udah jualan. Itu udah Saya nyetok 96, beras waktu 96. atau turun saya udah nyetok beras itu takutnya terjadi Sesuatu. rusuh. Nah, Kayak itu pandemi alhamdulillah ini sampai sama. sekarang, iya sampai sekarang itu ya alhamdulillah masih bisa bertahan, mampu kita buat ya hidupin keluarganya kan itu aja. Oke. Bu Nunung, sebagai ketua RT, apakah ada yang lebih baik sarannya? Lagi. Ya. Bendahara juga lagi. Bendahara juga, ketua RT juga. Apakah ada maksudnya inisiatif yang lebih baik? Karena genset ditolak, lilin pun ditolak. Tapi tetap menurut saya tetap kita harus jualan. Di toko saya nih ya, pakai emergensi. Saya ada 3. Ada lampu emergensi. 3. Itu cukup menolong ya. Ya, cukup menolong banget. Ini yang ketemu jawabannya nih. 3 Lanjut. emergensi. Siap. 3 emergensi. Berarti tapi kan itu harus dicas sebelumnya dong. Oh, kita nggak usah pakai cas. Baterai. Oh. Daripada dicas cepat Hmm. rusak, kita pakai baterai. Awet. Sesudah pakai kita copot Baterainya. baterainya. Jadi nggak berkarat dia di stikernya itu. Tuh, di stiker saya. Berarti ketemu nih teman-teman. Sekarang Oke. Tapi ada solusi lagi. Ada solusi lagi. Sekarang lampu ada khusus lampu yang benar-benar kalau mati lampu dari pusat bisa hidup. Tetap Ya. bisa nyala, betul. Itu bisa nyala. Ada. Itu solusi yang paling praktis. Betul. Jadi dia kita tempatkan 1 atau 2 posisi di Titik. toko. Iya. Kalau kita pakai prabayar, ya kita habis tokennya dia tetap nggak nyala. Nyala. Tapi kalau mati lampu dari pusat, otomatis dia nyala. Iya. Karena dia nyimpen. Nyimpan setrum dia. Dia nggak bisa dibohongin lampu itu. Boleh tahu nggak nama lampunya apa? Nah itu lampunya saya lupa. Tapi udah ada di toko listrik, udah ada. Udah ada. Udah ya, betul. tersedia Iya, dan saya juga harganya punya pun itu. udah terjangkau sekitar 50-an ribu. Ya. Itu termasuk Ya. lampu emergensi. Ya, Di sekitar saat itu. mati lampu dia Ya, nyala betul. sendiri. Yang lebih praktis emergensinya, jadi nggak perlu kita nyalain, tapi otomatis kita nyala sendiri. tapi itu cuma 2 jam kan. Iya. Tapi 2 menolong. jam 3 jam. Iya. Menolong Bu, Mati karena di lampu Jakarta jam itu jarang 8, jam sampai 5 9 hari. kita tutup ya lumayan. Ya lumayan. Ya. Terkecuali kalau lagi ada banjir, baru itu 2 jam nggak ketemu ya. Ya. Karena lama. Tapi untuk sementara waktu ada 2 opsi teman-teman. Yang satu lampu emergency. Itu minimal 2 atau 3 biji di toko ya. Betul. Yang paling viral itu biasanya ditaruh di depan kasir, Betul. di dekat rokok-rokok. Dengan Ya. catatan tokonya kecil loh ya. Iya. Kalau emergency. Kalau yang gede tokonya berarti besar. kan 10 biji lah emergency. Ah. Sambil jualan. Yang kedua, inisiatifnya itu dari Bang Prapto. Ternyata emang udah ada lampu yang di saat listriknya mati dari pusat, dia akan nyala sendiri. Termasuk lampu emergency kan? Ya lampu emergency tapi yang lebih praktis. Nahan setrum dia. Lampu emergency yang lebih praktis. Oke. Ngomongin apa lagi? Ada tambahan ya sedikit. Oke, tambahan, Pak Mo. Teman-teman, khususnya semua toko SSC yang ada di Jakarta Timur, kami semua di sini Yap. mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya yang telah membantu teman kita. Ada 3 toko kalau nggak salah, toko Yanto, toko Sony. Sony dan toko Rahayu, Rahayu, ya. toko Siba. Terima kasih banget udah ikut berpartisipasi dan alhamdulillah udah banyak sih yang kita kumpulkan uang nanti. Insya Allah besok ya. Besok Kalau hari besok Sabtu jam 3 tanggal 6 kita Juni. akan silakan. Saya juga menghimbau, mungkin ini usulan aja ya buat kita sebetulnya pengennya, kenapa sih pada saat kejadian musibah itu yang selalu kita gerakkan ada posisi di Jakarta Timur. Ya. Sedangkan kita kan ada 5 wilayah. Betul. Ada pusat, ada barat, ada selatan, Utara. ada utara.
kenapa kita tidak gabung jadi satu gitu loh. Sedang kita dalam satu naungan sampurna, Sampurna. semua saudara. Ya. Maunya kita nih ya sebagai pengurus, tolonglah diajak kerjasama antara pusat di selatan, barat, dan utara. Jadi suatu saat ada teman kita, ya kita tidak berharap ya, tapi namanya musibah kita nggak tahu ya. Pada saat nanti ada musibah, kita rangkul semua yang ada di Jakarta. Ya ada baik timur, pusat, utara, selatan. Kita gimana cara kita dikoordinasikan semua, kita gotong royong untuk membantu teman kita yang dapat musibah. Saya rasa itu akan lebih bermanfaat lagi karena kemungkinan besar dana yang terkumpul juga akan besar kan. Betul. Nah, ya bukan berarti itu bisa menanggulangi teman kita yang dapat korban, tidak. Paling tidak bisalah menyemangati teman kita yang dapat musibah dengan bantuan yang besar. Buat Pak Opo. Gitu. Ya sebetulnya kita berharap bukan kita sebagai panitia, kita berharap kepada Sampurna ya. Kenapa tidak dilibatkan 5 wilayah itu? Itu usulan kita ya sebenarnya semua ya sebagai pengurus. Mungkin ke depan Sampurna bisa memikirkan gimana caranya supaya donasi itu bukan hanya jatuh pada Jakarta Timur, tapi semua wilayah di Jakarta bisa ikut terlibat. Gitu biar dana yang terkumpul juga akan lebih besar, bermanfaat. Mungkin itu sih usulan kami ini sebagai pengurus, berharap ke depan kita bisa ada penggalangan dana lebih meluas lagi di 5 wilayah yang ada di DKI. Itu aja tambahan saya, terima kasih. Berarti minimal gini Pak, minimal nggak semuanya dimasukin ke grup, tapi para ketua-ketuanya aja ya. Betul. Setidaknya ada satu perwakilan. Ya kan masing-masing wilayah kan ada supervisornya atau ada manajer wilayah ya. Kalau di Jawa Timur kan Pak Surya. Ya mungkin untuk selatan, utara, nah itulah mungkin bisa koordinasi pada saat kejadian ini, bisa semua tokoh SLC bisa ngumpul, bisa ikut mengkoordinasikan ya, baik itu pikiran, mungkin dana, menggalang dana untuk teman-teman kita yang dapat musibah. Oke, Bang Prato ada yang ditambahkan? Mungkin saya pengen nambahin sedikit aja bahwa tolong kita jaga kebersamaan ini lebih bagus lagi. Amin. Karena kita udah benar-benar, kalau saya bilang solid sih ya belum begitu solid, tapi udah termasuk bagus. Kebersamaan kita udah bagus, kita udah ada yang terkena musibah kita pun nggak kenal siapa mereka, tapi kita cuma kenal oh itu SRC, SRC mana kita nggak tahu, tapi kita tetap solid, kita bantu karena dia adalah anggota keluarga kita sendiri, satu keluarga, satu SRC. Yang selama kita anggap banyak SRC yang tidur, ternyata mereka tidak tidur. Ternyata pas ada kejadian ini responnya bagus banget. Betul. Berarti tanpa kita sadari bahwa SRC yang ada di sekitar gitu masih mau peduli sama teman-teman kita. Walaupun susah kadang-kadang untuk menurunkan rencengan, tapi sama teman-teman masih mau peduli gitu. Mungkin momennya harus dibangun ini, turunkan rencengan. Kalau untuk kampanye turunkan rencengan nanti ada momen lagi ya, nggak di sini. Kita sambung. Kalau ini benar-benar produksi khusus untuk menangani masalah korban donasi itu. Oke, jadi semuanya sudah cukup, dana sudah terkumpul, dan insya Allah besok kita akan distribusikan ke si korban ya, Pak. Mungkin teman-teman juga ada yang mau ikut ke lokasi. Yang mau ikut ke lokasi juga ditunggu. Tapi jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, dan protokol kesehatan tetap diterapkan di SRC masing-masing ya. Begitu Pak ya? Ya. Oke, terima kasih banyak. Ngobrol santai Barakape pamit. Semangatlah untuk maju dan jadilah pribadi yang optimis. SRC berhak maju, SRC wajib maju, bahkan SRC harus jadi nomor 1. Karena SRC dekat, hemat, bersahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.